Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang paling pantas diucapkan dari lisan kita semuanya sebagai seorang muslim kecuali alhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dia yang telah menciptakan, mengadakan, juga sekaligus merawat dan juga memusnahkan apa yang Dia kehendaki. Zat yang maha kuat, maha kuasa, maha adil, dan memiliki semua nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Seorang muslim dengan penuh keyakinan dalam hatinya bahwasanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada tempat dia bergantung dan tidak ada yang menciptakan apapun kecuali Allah, akan membawa dia kepada solusi dari semua keselamatan dan kebahagiaan yang dia harapkan. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pertama kita kemarin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali mencas dan mengenal dan mengingat kembali kalau Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatunya bagi seorang muslim dalam semua lini kehidupan dia. Bahkan dia pun diciptakan oleh Allah, dan apapun yang dia ingin kerjakan dan ingin jauhi, apa yang dia ingin nikmati dan apa yang ingin dia tidak nikmati, harus kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menjadikan kita salah satu dari hamba-hambanya yang telah beriman kepadanya, dan teruslah pupuk iman tersebut. Tambahlah iman-iman itu dengan memperbanyak amal saleh dan juga menjauhi semua jenis pelanggaran-pelanggaran yang akan memiliki konsekuensi hukuman, baik itu ringan ataupun berat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk memperkenalkan Allah kepada manusia dan juga mengajarkan kepada mereka syariat dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia terbaik ini tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang dipikulkan di pundak beliau, baik itu yang kecil ataupun yang besar, yang sunnah ataupun yang wajib, yang haram ataupun yang makruh. Sehingga kita tidak butuh lagi ajaran-ajaran lain, tidak butuh menambah ataupun menguranginya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Tanpa mengurangi penghormatan, mungkin kita tidak menyebutkan satu persatu lagi tokoh-tokoh masyarakat, para asatidzah, para duat, dan juga seluruh muslimin dan muslimat yang hadir. Kita akan langsung masuk ke tema kita, lanjutan dari tema Tabligh Akbar, solusi dari keselamatan dan juga kebahagiaan. Kalau kemarin kita sudah menyebutkan di materi kita yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah solusi bagi setiap muslim untuk mendapatkan semua keselamatan. Baik dia selamat karena mencapai tujuan yang dia inginkan, atau dia selamat dari mara bahaya. Baik dia bahagia karena mencapai tujuan yang dia inginkan dan target yang dia inginkan, atau dia bahagia karena selamat dari mara bahaya yang akan menimpa dia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan lebih mengerucut bahasannya kepada pondasi agama kita. Jadi memang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh pondasi dasar. Dan pondasi ini adalah keyakinan. Inilah pondasi dasar yang dibangun oleh Nabi SAW, keyakinan seorang muslim tentang benar keberadaan Allah, benar pengawasannya, benar Allah dengan janji-janjinya terhadap orang-orang yang patuh, dengan segala macam kebahagiaan, segala macam balasan yang puncaknya adalah surga abadi dengan segala macam nikmatnya. Dan Allah maha benar dengan ancaman-ancamannya terhadap orang-orang yang membangkang, kufur, munafik, orang-orang musyrik,
dan para pelaku maksiat. Allah tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan tidak akan ada perubahan dalam peraturan-peraturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dalam keputusan dan juga apa yang telah Allah terapkan itu. Dan cara untuk membuat pondasi dasar keyakinan kita ini agar dia maksimal, maka yang terbaik adalah kembali kepada kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita keluar dari keduanya. Tidak boleh seorang muslim kalau ingin mengenal Tuhannya lalu dia mencari tahu dari sumber selain wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang ingin mengikuti hawa nafsunya dalam mengenal Allah, maka pastikan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Walaupun dia menyebut nama Allah sekian juta kali, tetap dia tidak akan mendapatkan petunjuk sehingga dia akan keliru dalam beribadah kepada Allah. Seseorang pernah sholat asar bersama Hasan Basri rahimahullah di Masjid Jami' Kota Basra di masa beliau. Kemudian selepas sholat asar, orang tersebut berdiri mengerjakan sholat sunnah. Hasan Basri rahimahullah dengan jemaah yang lain, mereka lagi berzikir. Tapi orang ini karena berdiri selepas salam dan langsung sholat, maka memunculkan pertanyaan. Terlebih lagi orang ini bukan musafir, dia bukan sedang menjamak sholat, dan selepas salam sholat wajib dia langsung berdiri. Sehingga Hasan Basri ingin bertanya kepadanya, sholat apa yang sedang dia kerjakan. Namun orang tersebut selepas salam dari 2 rakaat pertama, dia berdiri lagi lalu dia kerjakan 2 rakaat lagi. Hasan Basri belum sempat mengingatkan dan bertanya kepadanya, dia sudah melakukan sholat yang selanjutnya. Selepas salam dari 2 rakaat yang kedua, orang itu berdiri lagi mengerjakan sholat 2 rakaat. Begitu terus sampai 8 rakaat. Dan setelah salam di 8 rakaat pun orang ini masih mau berdiri untuk mengerjakan tambahan sholat. Lalu Hasan Basri rahimahullah datang dan memegang tangan orang tersebut sambil bertanya. Kata Hasan Basri rahimahullah, sholat apa yang kamu kerjakan? Orang ini karena tidak punya ilmu, maka dia spontan justru menghardik Hasan Basri. Dia mengatakan, apakah Allah akan menghukumku karena aku sholat? Jadi dia seakan-akan mengatakan, memang ada masalah apa kalau aku mau sholat? Mau selepas asar kah? Mau berapa rakaat kah? Terserah. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, yang orang yang sudah memahami tentang bagaimana seseorang itu harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlandaskan wahyu, baru bisa diterima. Maka kata beliau rahimahullah, Allah tidak akan menghukummu karena kau sholat, tapi Allah menghukummu karena engkau mengarang-arang sholat itu. Engkau membuat-buat sholat ini. Tidak ada 8 rakaat selepas asar. Jadi bukan seseorang semaunya sendiri, yang penting baik bagi dia. Harus baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dengan hawa nafsu kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba melihat ayat-ayat Al-Quran, membuka lembaran-lembarannya, dan kita akan mulai dengan surah Fatir. Surah nomor 35 dalam Al-Quran. Kalau teman-teman bisa membuka di aplikasi handphonenya, bisa dilihat. Surah ini menjelaskan kepada kita di ayat-ayat pertamanya terutama ya, menjelaskan tentang kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak ayat Al-Quran bicara tentang masalah kebesaran Allah, tetapi saya ingin menyinggung nanti di sini ada ayat yang perlu kita garis bawahi tentang bagaimana janji Allah itu benar. Apapun yang Allah janjikan dari hal yang paling kecil, misalnya cuma keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa sunnah, keutamaan berzikir, tidak boleh seorang muslim ragu sedikit pun dengan janji tersebut, dan dia harus yakin itu akan dia dapatkan, karena itu bagian daripada bersangka baik kepada Allah Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak boleh dia ragu sedikit pun dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kalau mereka pasti akan dihukum. Dan Allah sudah menyelimuti itu dengan firman-Nya, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang bagi orang-orang yang patuh. Tetapi jangan lupa, innallaha syadidul iqab,
dan Allah amat berat siksaannya bagi orang-orang yang membangkang. Di ayat ketiga dari surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Hai sekalian manusia, ingatlah, renungi, pelajari, besarkan di mata kalian nikmat Allah terhadap kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Apakah ada Tuhan yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit ataupun dari bumi? Ketahuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Esa, bagaimana bisa kalian teralihkan dari tauhid ini atau pengesahan ini? Coba datangkan teman-teman sekalian semua sesembahan yang diseru selain Allah. Kalau misalnya ada orang yang mengkultuskan sebuah pohon, dianggap pohon keramat, batu keramat, gunung, lautan, bintang-bintang, apa saja, maka coba tanyakan kepada mereka, rezeki apa yang sudah diberikan oleh sesembahan-sesembahan mereka itu. Yang ada mereka justru berkorban. Mereka yang memberikan walaupun tidak bermanfaat pada sesembahan-sesembahan mereka itu. Mereka memberikan sesajen-sesajen, mereka memberikan banyak hal yang sebenarnya tidak ada responsif, tidak ada respon yang dia bisa dapatkan dari sesembahan mereka itu, juga tidak ada manfaatnya buat dia. Makanya Allah menantang di ayat ini mengatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Coba tanyakan kepada diri kalian sendiri, adakah Tuhan selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka cara memahami ayat ini kata ulama adalah coba datangkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dikultus oleh manusia. Coba tanyakan kepada mereka apa yang sudah diberikan. Ada seorang penyihir di Saudi ditangkap. Di pemerintahan Saudi itu ada satu kelompok hizbah dalam amil ma'ruf nahi mungkar. Mereka punya kementerian untuk menegakkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Tanpa membandingkan dengan negara kita, saya cuma hanya mendatangkan sebuah contoh. Mereka punya salah satu sub atau divisi di situ adalah menangkap para dukun dan peramal, penyamun, penyihir yang banyak menyesatkan manusia, menceraikan suami istri, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak dan menyebarkan penyakit secara fisik, ya, kepada orang-orang, menceraikan suami istri, bahkan ada yang sampai membunuh manusia. Maka ditangkaplah banyak sekali penyihir-penyihir. Salah satunya yang pernah saya lihat cuplikannya, itu didatangkan seorang penyihir dan ditemukan banyak sekali di situ perangkat-perangkat, buhul-buhul yang mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dan mengganggu manusia dan bekerja sama dengan para jin dan syaitan. Maka ditanyakan oleh syekhnya, bagaimana caranya kamu meminta pertolongan pada syaitan yang kau anggap tempat kamu bergantung itu? Maka dia praktekin sendiri, dan hampir semua dukun-dukun yang ketangkap disuruh seperti itu supaya masyarakat tahu ini loh perbuatan mereka sebenarnya. Dia datangkan baju yang berwarna merah, dari kepala sampai kaki semuanya berwarna merah. Dia datangkan cambuk pecut kuda, kemudian dia datangkan menyan-menyannya, lalu kemudian mulailah dia memanggil syaitan-syaitannya itu. Terus saja dia pecut badannya dan dia mengatakan, saya memecut badan saya dan terus saya panggil syaitan yang saya mau panggil, sampai kalau badan saya sudah berdarah-darah, saya sudah betul-betul keletihan, baru kadang-kadang saya mendengarkan jawaban dari panggilan dari syaitan-syaitan itu. Dan kadang-kadang juga tidak ada datang. Setelah itu, ya, dia pun disesatkan oleh syaitan tersebut. Maka cara mereka menyembah selain Allah SWT dengan cara justru mereka yang memberi. Allah Azza wa Jalla justru memberi kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak memohon, tidak merengek, tidak manja, tidak menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah justru murka padanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, maka dia akan marah.
Kita minta sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin awalnya manusia memberi, lama-lama dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah Azza wa Jalla, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun dari kita, kecuali kita menghamba saja kepadanya, menjalankan sesuai dengan syariatnya, maka Allah akan beri. Bahkan kalau kita berkurban pun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'u walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak pernah butuh dengan darah dan daging hewan kurban kalian, tapi Allah menilai ketakwaan dan kepatuhan kalian itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, tidak membutuhkan apapun dari kita, tapi kita yang butuh kepada dia. Ini makna ayatnya. Kemudian ayat 4-nya Allah mengatakan, wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Hai Muhammad, kalau mereka mendustakan apa yang sedang kamu sampaikan ini, untuk beriman kepadaku sebagai Allah, sebagai Tuhan pencipta, dan mengikuti syariatku, ketahuilah mereka telah mendustakan utusan-utusanku sebelum engkau. Dan ketahuilah semua akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya nanti akan ada pertanggungjawabannya. Di ayat 5-nya, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Ini yang akan jadi saksi bahasan kita. Pondasi dasarnya di sini masalah keyakinan. Allah mengatakan, hai sekalian manusia, ketahuilah semua janji-janji Allah. Janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang tentram, kebahagiaan, keberkahan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat, dan ancaman yang berat bagi para pembangkang itu benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Maksudnya coba mengalihkan kamu dari tadinya tunduk dan patuh kepada Allah kepada para syaitan tersebut. Di ayat 6-nya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Golongan jin dan manusia yang mengajak kepada penyembahan selain Allah dikenal dengan syaitan. Syaitan manusia dan syaitan jin yang kita baca dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari keburukan-keburukan mereka dan sederhana mengenali mereka. Mereka yang mengajak untuk bergantung dan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dengan makhluk-makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada seseorang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh. Karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya akan mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 7-nya, alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini rincian daripada janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita katakan pondasi dasar keyakinan tentang kebenaran apa yang Allah janjikan bagi orang beriman, tidak boleh ragu. Bahkan ini akan menjadi pemicu semangat kita selalu konsisten mau mengerjakan ketaatan, dan tidak boleh ragu dengan apa yang Allah ancamkan bagi para pembangkang. Kata Allah, orang-orang yang kafir, membangkang, ya, tidak beriman kepada Allah, bagi mereka azab yang keras, pasti datang azab kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nanti akan kita kuatkan dengan beberapa ayat yang lain tentunya. Saya masih bacakan dulu ayat-ayat ini sampai kurang lebih ayat 15 atau 17, hanya ayat dan terjemahannya saja. Teman-teman nanti bisa renungi sendiri dalam hati bagaimana dahsyatnya ayat-ayat ini ya dalam memperkenalkan kepada kita Allah Azza wa Jalla, dan juga menjelaskan kepada kita tentang pondasi keyakinan yang sedang kita bahas. Ayat 8-nya, afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah orang-orang yang dijadikan oleh syaitan itu menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu seakan-akan dia baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Apakah sama, kata Allah SWT, antara orang-orang yang yakin dengan Allah, lalu patuh kepada Allah, konsisten menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, sama dengan orang yang ditipu oleh syaitan tadi?
Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka, hai Muhammad. Kalau ada orang yang didakwahi, disampaikan, ya dijelaskan, tidak mau dengar, ya sudah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di ayat 9 Allah memperkenalkan lagi dirinya. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha Allahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha. Kadzalika an-nusyur. Dan Allah lah yang telah menurunkan kitab ini Al-Quran, yang telah menciptakan kalian dan menurunkan syariat atau peraturan-peraturan agar kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dialah yang telah mengirim angin. Kita bisa rasakan hembusan-hembusan angin setiap hari. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke satu negeri yang mati. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan dari awan tersebut. Demikianlah kebangkitan kalian nanti. Jadi Allah SWT akan matikan kita, kemudian akan menghidupkan kita kembali. Dan sederhana, hanya seperti awan ya, yang menampung air, hujan kemudian menurunkan hujan tersebut. Lalu ayat 10-nya Allah pastikan, kalau sudah faham tentang masalah ini dan ingin cari kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, maka Allah menekankan di ayat 10-nya. Man kana yuridul izzata fa innal izzata man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, terpenuhi semua kebutuhannya, solusi dari setiap permasalahannya, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Di sisi Allah saja yang bisa didapatkan. Lalu dikatakan, kepadanya lah, kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal saleh dinaikkan. Allah hanya akan menerima semua yang dalam bentuk ketaatan yang sampai kepadanya. Semua kemaksiatan tidak akan naik ke langit. Allah SWT tidak akan mempedulikan tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tapi yang naik kepadanya adalah amal-amal saleh, perkataan-perkataan yang baik, jujur dan seterusnya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Jangan pernah berpikir, oh ini si fulan telah melakukan banyak maksiat, telah melakukan dosa-dosa, kok tidak dihukum-hukum. Allah ulangi lagi di ayat ini. Dan bagi orang-orang yang merencanakan kejahatan, kata ulama tafsir, baik kejahatan kecil ataupun besar, tetap mereka azab, atau bagi mereka azab yang pedih, dan rencana mereka pasti akan hancur. Kemudian ayat 11-nya, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lalu Allah ingatkan lagi kemahasempurnaan dan kemahabesarnya dalam ayat 11-nya, dan Allah lah yang menciptakan kamu semua hai manusia. Dan semua sepakat ini seperti Allah sampaikan, dari tanah, kemudian dari air mani. Dari tanah Adam alaihissalam, dari air mani semua keturunannya. Tidak ada manusia kecuali dari benda yang hina ini. Gitu. Yang kalau manusia, laki-laki menuangkan di rahim perempuan atau istrinya, kalau tidak diperlukan, tidak membuahi, maka akan dicebok, dibuang. Makanya Allah mengatakan, ma'in mahin, air yang terhina. Hai manusia, kalian yang tidak mau beriman kepadaku, kata Allah, tidak mau yakin dan tidak ikut syariatku, kalian ini aku yang ciptakan dari tanah. Adam awalnya, manusia pertama, lalu kalian dari sperma yang terhina. Kemudian dia menciptakan atau menjadikan kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Setelah itu berkembang besar, dewasa, lalu menikah. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. N-nya besar. Nyahnya itu kata ganti Allah. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah adalah mudah. Di ayat 12-nya, wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furadun sa'igun syarabu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun.
dan tidak adalah sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lainnya asin lagi pahit. Ini antara laut sama sungai. Allah SWT ajak kita berfikir. Coba lihat laut dan sungai, yang satu segar airnya bisa diminum dan segala macam, yang satu asin dan pahit. Tidak akan mungkin sama. Dan dari masing-masing air tersebut, sungai ataupun laut, kamu dapat memakan daging yang segar, ikan, udang, cumi dan segala macam, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masing kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Allah ajak bicara kita sesuai dengan alam yang sedang kita hadapi, dan Allah memastikan semua itu terjadi karena Allah yang menciptakan. Juga tanda-tanda kebesaran yang lain di ayat 13-nya tentang malam dan siang. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhra asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan dialah Allah yang telah memasukkan malam ke dalam siang. Setiap hari kita lihat pergantian siang dan malam. Dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan menundukkan matahari juga bulan. Semuanya masing-masing berjalan menurut waktu yang sudah ditentukan. Per detiknya, perputarannya akan sama dan tidak akan berubah kecuali Sang Pencipta Allah ingin mengubahnya. Yang demikian itulah Tuhan kalian Allah. Kepunyaannya lah kerajaan yang sebenarnya. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah itu tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Sebagian ulama tafsir memaknakan kitmir itu adalah sesuatu yang sangat tipis, yang kalau disentuh dengan jari-jari akan hancur. Mereka tidak punya itu pun. Ya. Bahkan saking lemahnya manusia, kalau kita sudah menarik sebuah anggur dari tangkainya, kita nggak bisa menancapkannya kembali. Atau pisang yang sudah kita lucuti atau buka kulitnya tidak bisa kita bungkus kembali. Saking lemahnya, kita tidak bisa buat apa-apa. Lalu apa yang kira-kira membuat manusia ini teralihkan dari penyembahan kepada Tuhannya yang sebenarnya, yang telah menciptakan semua yang dia bisa jangkau oleh matanya atau tidak dijangkau oleh matanya. Lalu Allah sebutkan di ayat 14 kembali mengingatkan kepada kita semua yang diseru kepada selain Allah tidak bisa beri apa-apa. Lanjutan ayat 13 tadi. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ayat ini di penutupannya, kalau orang ada seperti biji sawi dari keimanan sudah harusnya menggetarkan hati kita, teman-teman sekalian. Perhatikan Allah bilang, jika kamu menyeruh mereka, semua selain daripada Allah, batu, pohon, bintang, dewa-dewa, apa saja, maka pastikan mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kamu, kalaupun mereka sampai mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Tidak bisa, kecuali dengan susah payah itu pun belum tentu mereka bisa memberikan. Dan di hari kiamat nanti, semua yang kalian seru selain Allah itu akan mengingkari kemusyrikanmu. Mereka tidak mau karena mereka mengatakan, memang kami yang suruh mereka menyembah kami ya Allah. Mereka pun tidak berani mengatakan itu karena mereka tahu ada Allah yang akan menyiksa di hari kiamat. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan secara rinci kepada kamu seperti ini, sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah yang maha mengetahui. Di ayat 15-nya, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Kalian semua ini yang butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Dua ayat terakhir dalam pembukaan kita ini, 15 ayat 16 dan 17, ini luar biasa. Allah mengatakan iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah binasakan kalian semua. Sekaligus Allah bisa matikan dalam hitungan detik, mati semuanya, rusak, habis semuanya, dan mendatangkan makhluk-makhluk baru yang menggantikan kalian. Ayat 17-nya, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan itu betul-betul sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ini ayat-ayat yang membuat kita harus berfikir kembali.
teman-teman sekalian. Dan pengajian seperti ini tidak perlu diulang-ulangi sebenarnya untuk mengingat dan menyadari tentang pondasi dasar daripada keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cerdasnya seseorang itu adalah pada saat sampai ke kuping dia dan dia mendengarkan, tinggal dia fikirkan dengan akalnya dan dia yakini dengan hatinya, maka dengan itu dia akan selamat. Baik, kita akan beranjak daripada pondasi keyakinan ini, teman-teman sekalian, dan kita akan bedah insyaAllah sekitar beberapa waktu ke depan tentang dua hal ini. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan berbakti, dan bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang membangkang. Dan kita akan pertemukan dengan realita dalam kehidupan kita dalam keseharian. Coba teman-teman sekalian kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang beriman. Bisa dibuka dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Ini tentu janji Allah cukup banyak, tapi di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Terjemahannya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, yakin tentang Tuhan Allah walaupun tidak nampak dengan mata mereka, tapi semua realita ini membuktikan memang ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin ruangan ini ada tanpa ada yang membangunnya. Tidak mungkin juga ada penerangan seperti ini, terang benderang, terasa dingin AC-nya, kena ada saluran listriknya, kecuali ada yang memasangnya, ada yang membuatnya. Bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa luasnya, pergantian siang malam terjadi, bisa dirasakan udara dingin, udara panas, selalu tidak ada yang menciptakan? Itu enggak mungkin. Ya. Maka kita harus menggunakan akal sehat kita. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, mereka sudah yakin kena Allah, diikuti dengan takwa. Takwa itu patuh. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah halalkan, dinikmati. Allah larang, dijauhi. Allah memberikan kita resep sederhana. Beriman tentang keberadaan Allah, lalu bertakwa. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Apa yang Allah halalkan, nikmati. Apa yang Allah haramkan, tinggalkan. Pastilah, Allah pastikan dan Allah benar dengan janjinya, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Coba kita dengarkan di sini bagaimana buku-buku tafsir menafsirkan Al-A'raf ayat 96 ini. Tafsir Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi, kurang lebih terjemahannya mengatakan, tafsir ayat ini adalah seandainya para penduduk negeri-negeri itu mengimani para rasul dan mengikuti mereka serta menjauhi apa yang telah Allah larang mereka melalui para rasul tersebut, artinya mereka mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka pastinya Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari setiap arah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka keberkahan. Keberkahan artinya kecukupan. Allah akan penuhi semuanya. Akan tetapi sayang sekali mereka mendustakannya. Salah satu makna mendustakan adalah tidak memperdulikan penyampaian-penyampaian. Sudah dengar seperti ini ayat? Benar enggak sih? Lalu kemudian dia ragu dan terus dia melakukan sampai akhirnya dia menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mendustakan. Tetapi mereka mendustakan, maka Allah pun menjatuhkan siksaan yang membinasakan pada mereka akibat kekafiran dan perbuatan maksiat mereka itu. Ini dari tafsir Muyassar. Kemudian ada juga dinukil dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini ada sebuah tafsir dari Markas Ta'zim Al-Quran di kota Madinah. Terjemahannya atau tafsirnya adalah, seandainya para penduduk negeri yang telah dibinasakan itu beriman kepada risalah dan yang dibawa oleh para rasul Allah, dan dibawa oleh para rasul, dan menjauhi apa yang diharamkan Allah kepada mereka, niscaya kami akan melapangkan rezeki mereka. Dan makna rezeki adalah semua yang membuat roda kehidupan bisa berjalan.
Jadi jangan pernah teman-teman sekalian mengurung rezeki itu hanya di duit saja. Kebanyakan orang begitu, mereka lupa. Padahal sebenarnya rezeki jauh lebih luas. Apapun yang bisa membuat roda kehidupan berjalan namanya rezeki. Mata kita bisa menangkap cahaya sehingga kita bisa melihat, telinga bisa mendengar suara, lisan kita atau masih bisa mengeluarkan suara, ya, bibir dan lidah kita masih bisa mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah. Semua ini rezeki yang luar biasa. Maka dikatakan di sini tafsirnya, seandainya para penduduk negeri yang telah dibinasakan, telah datang kepada mereka hukuman-hukuman sebenarnya, beriman kepada risalah yang tinggal di tempat itu, walaupun tempat itu pernah disiksa sebelumnya orang-orang sebelum mereka, tapi yang datang setelahnya orang beriman kepada Allah, dan kemudian ya, mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul dan menjauhi apa yang diharamkan Allah kepada mereka, niscaya kami akan melapangkan rezeki mereka dan mereka akan merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Makna sejahtera sudah nggak butuh lagi tambahan. Orang kalau dikatakan sejahtera itu teman-teman, apa saja yang dia mau semua sudah terpenuhi. Ya. Namun sayangnya mereka tidak beriman dan bertakwa, bahkan mendustakan para rasul. Tadi dimulai daripada keraguan, benar nggak sih? Kemudian sampai akhirnya pada pembangkangan. Dan mereka mendustakan para rasul, diantaranya Nabi Muhammad SAW yang membawa hidayah bagi mereka, sehingga balasan bagi para pendusta dan keingkaran mereka adalah siksaan yang datang kepada mereka. Nah, hampir semua tafsir-tafsir mengucapkan atau menjelaskan yang sama. Ada sebuah tafsir lagi namanya tafsir Al-Mukhtasar. Ya, ini diterbitkan oleh markas tafsir di kota Riyadh di bawah pengawasan Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, salah satu imam Masjidil Haram. Terjemahannya kurang lebih sekiranya penduduk negeri-negeri ini yang kami utus pada mereka rasul-rasul kami, ya, percaya pada ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut, apa yang sudah disampaikan, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini keutamanya, diambil, diamalkan. Ini nggak boleh dikerjakan, ini haram, nanti ada hukumannya, ditinggalkan. Seandainya, kata di sini tafsirnya, disebutkan seandainya, sekiranya penduduk negeri-negeri itu yang kami utus para rasul kepada mereka percaya pada ajaran dibawa oleh para rasul dan takut kepada Rabb mereka dengan meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintah Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya dan tidak takut kepada Allah, bahkan mendustakan ajaran dibawa oleh para rasul, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kita masih fokus dulu ke masalah barakat, ya, yang Allah SWT sebutkan tadi itu, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan. Nanti akan kita jelaskan tentang hukuman insyaAllah orang-orang yang membangkang ini, dan ini janji Allah serta penyampaian Allah pasti benar. Kemudian juga ada sebuah tafsir, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ini ya, salah satu penjelasan ringkasan dari tafsir Fathul Qadir. Di situ dijelaskan walau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk negeri-negeri itu yang telah kami kirim kepada mereka rasul kami kepada mereka, amanu, mereka beriman kepada rasul-rasul tersebut seutuhnya, yakin ini utusan Allah, yakin yang disampaikan itu benar, wattaqau, dan mereka meninggalkan kekafiran, mereka tunduk kepada Allah dan tidak mengikuti perbuatan-perbuatan buruk yang telah sampai kepada mereka informasi untuk meninggalkannya. La fatahna alaihim barakatin minas sama, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dan makna berkah kecukupan, semua akan diberikan oleh Allah dari bumi dan juga dari langit. Yakni kami mudahkan mereka untuk memperoleh kebaikan dari langit dan bumi, sebagaimana kemudahan didapatkan dengan terbukanya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Dan yang dimaksud kebaikan dari langit adalah hujan, dan kebaikan dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Walakin kazzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan ayat-ayat kami dan rasul-rasul kami dan tidak bertakwa, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka dengan azab, bima kanu yaksibun, atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini kalau kita ingin korek tafsir, ada puluhan buku tafsir yang seperti ini. Tapi kita cukupkan dengan ini teman-teman sekalian, di firman Allah Subhanahu wa taala
yang disebutkan tadi, Al-A'raf ayat 96. Kemudian teman-teman sekalian, ya, selanjutnya juga ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Kalau tadi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96, ini surah nomor 16 An-Nahl ayat 97. Ini janji selanjutnya atau ayat yang berbunyi tentang janji bagi orang-orang yang beriman. Tentu janji Allah banyak ya. Kita hanya ambil sampel saja dua ayat ini ya. An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Terjemahannya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, kepatuhan-kepatuhan, dari solat ke solat, dari puasa ke puasa, dari zikir ke zikir, dari ketaatan kepada ketaatan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang kita dengarkan bagaimana ulama menafsirkan ayat ini. Seperti apa yang dimaksud dengan firman Allah SWT ini. Dalam tafsir Muyassar tadi, yang sama tadi sebelumnya ya, yang diterbitkan Kementerian Saudi, terjemahnya kurang lebih barang siapa yang mengerjakan amal saleh, semua yang diperintahkan, sunnah ataupun wajib, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka kami pasti akan beri dia kehidupan bahagia dan ketentraman di dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala yang maksimal untuk mereka di akhirat dengan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Jadi maksudnya di sini akan diberikan, dijamin di dunia akan dipenuhi keberkahan dalam hidupnya dan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang semuanya serba nyaman, serba tentram. Dan di akhirat akan dibalas dengan sedikit sholat, sedikit puasa dengan pahala yang berlipat ganda lebih besar daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan nasi dari tafsir Al-Madinah Munawwarah, ini dari Markas Ta'zim Al-Quran di kota Madinah, An-Nahl 97 tafsirnya adalah setiap laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal soleh di dunia, sedangkan dia mengimani keesaan Allah dan risalah Rasulullah Muhammad SAW, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, dan kami akan membalas mereka di akhirat dengan balasan yang lebih mulia lagi atas kebaikan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Jaminan demi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam kitabnya sebagai janji yang benar pasti terjadi. Tafsir Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh tadi mirip dengan itu, juga menyebutkan tafsir ini, barang siapa yang beramal soleh sesuai dengan syariat, laki-laki dan perempuan, dia beriman kepada Allah, niscaya kami akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik dan membuatnya ridho terhadap ketetapan Allah, memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dengan dan bimbingan menuju kepada ketaatan. Selalu dia semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kami pasti akan membalas mereka di akhirat nanti juga dengan pahala yang lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Yang terakhir dari tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, yaitu dikatakan wahuwa mu'minun, sedangkan dia adalah dalam kondisi beriman, sebab amalan orang kafir tidak akan diterima. Dan kemudian makna daripada falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami sungguhnya akan beri kepadanya kehidupan yang baik dengan rezeki yang halal dan kemudahan untuk mendapatkan manisnya ketaatan. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dalam kehidupan di sini adalah kehidupan di surga nanti. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan tafsirnya ini, dia akan diberikan dipenuhi kebutuhannya dari makanan, minuman, pakaian, kebahagiaan segala macam. Plus Allah berikan kepada dia bonus manisnya ketaatan.
mau duduk begini, mau sholat malam, semangat untuk selalu sedekah, baca Quran, itu kenikmatan tersendiri. Allah akan berikan, itu makna daripada falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada juga kecondongan yang sangat besar untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan. Maka dikatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, lanjutan daripada tafsirnya, dan sungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka pahala lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan maksudnya adalah nanti di akhirat walaupun mereka hanya beribadah sebentar, justru Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada seseorang maka tanpa ada batasan lagi. Tidak ada batasan, tidak ada kita berbuat satu ketaatan, Allah balas dengan satu ketaatan, tidak ada. Allah akan balas minimal 10 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Al-Quran yang sangat masyhur ayatnya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan diberikan balasan 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis, siapa yang melakukan perbuatan amal saleh maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung bagaimana keikhlasan kita dan tergantung bagaimana kita memarketingkan produk tersebut atau ibadah itu plus kita mengemasnya. Maksudnya memarketingkan teman-teman sekalian, daripada kita sholat sendiri, daripada kita hadir di majelis ilmu sendiri, daripada kita sedekah sendiri, ajak orang lain. Maka kita akan panen pahala siapapun yang kita ajak. Kita marketingkan ibadah-ibadah tersebut, tanda kutip di sini marketingkan, jangan disalahfahami. Artinya kita tidak beribadah sendirian. Plus lagi kita kemas. Orang-orang yang mengemas ibadah itu punya nilai ibadah sendiri. Kalau pernah dengar riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda kepada para ummahatil mu'minin, para istri-istri beliau ridwanullahi alaihinna, kata Nabi SAW, nanti orang yang pertama menyusul aku dari kalian, yang paling pertama meninggal nanti dari kalian para istriku adalah yang paling panjang tangannya. Apa kata Ummu Aisyah radhiyallahu anha? Setelah Nabi SAW meninggal, kami terus saling mengukur tangan kami kalau kami ketemu. Siapa kira-kira tangannya yang lebih panjang? Itu yang difahami oleh para ummahatil mukminin. Kata Aisyah, terus saja kami fahami seperti itu sampai Zainab binti Jahash meninggal. Radhiyallahu anha. Dia adalah istri Nabi yang pertama menyusul setelah Nabi SAW meninggal. Ternyata Zainab binti Jahash ini adalah wanita yang paling suka bersedekah tapi dari hasil buatan sendiri. Jadi kalau beliau ingin menyumbang makanan untuk para mujahidin atau orang miskin, beliau tidak beli yang jadi, beliau masak. Kalau beliau ingin menyumbang baju perang untuk para mujahidin, beliau jahit sendiri. Itulah kelebihannya Zainab radhiyallahu anha. Walaupun ummahatul mukminin ini sedekah juga. Tetapi di sini teman-teman sekalian, bagaimana ya Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kalau orang itu makin berijtihad, makin berupaya, makin penuh dengan keyakinan, maka makin dekat. Dan ini namanya kemasan. Beliau mengemas sedekahnya ya dengan memberikan dari hasil tangannya sendiri, ini memiliki ekstra pahala. Beda pahalanya antara orang yang bangun sholat malam, dia terbangun, kemudian dia sholat saja. Mungkin teman-teman di sini dengan trainingnya, kalau dia tidur atau baju tidurnya atau akhwat misalnya bangun, kemudian dia pakai mukennahnya yang dia sudah sepekan misalnya, maaf belum dicuci, dia sholat saja. Kemudian apa yang termudahkan dari surah-surah Al-Quran itu dia baca saja sama dia. Biasa saja dia sholat malam. Diterima. Tergantung kadar keikhlasannya. Tetapi akan beda pahalanya dengan orang yang sebelum tidur malam hari, dia sudah niatkan sholat malam. Kemudian dia sudah siapkan baju terbaiknya, parfum terbaiknya, sejadah yang paling bersih, mukennah yang paling bersih. Dia pilih surah-surah yang ingin dia baca, ini kemasan. Maka ini akan menambahkan ekstra pahala buat dia. Itu teman-teman sekalian dari sisi janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Dan terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara seperti ini, cukuplah ini mewakili. Sekarang kita masuk kepada ancaman orang-orang yang membangkang. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian, kalau antum melihat seseorang melakukan maksiat, lalu antum mengatakan, kayaknya orang ini dihukum gak sih? Pasti dihukum. Tidak ada istilah orang yang selamat dari hukuman itu. Ya. Baik itu hukumannya ringan ataupun berat. Kemarin di kota Palembang sempat kami jelaskan di awal pertemuan kajian kita waktu itu tentang masalah judulnya sebelum terlambat. Salah satu yang kita singgung adalah firman Allah SWT kepada Musa alaihissalam, wa fatannaka futuna, dan kami mengujimu hai Musa dengan ujian-ujian yang berat. Tahu kata ulama tafsir,
Kenapa Allah mengatakan wa fatannaka futuna? Kenapa Allah mengatakan hai Musa kami uji kamu dengan ujian-ujian yang banyak? Ulama sebagian mengatakan ini ya singgungan Allah karena Nabi Musa alaihissalam pada saat mau memisahkan antara satu orang Kipti, orang asli Mesir, pengikut Fir'aun, dengan satu dari Bani Israel yang lagi berantem di pasar. Dan Nabi Musa alaihissalam waktu memisahkan mereka, rupanya orang dari Kipti ini lisannya tajam, menyakiti Nabi Musa alaihissalam dan coba seakan-akan mau melawan. Oleh Nabi Musa Allah mengatakan fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa alaihissalam kemudian menonjoknya, mati orang itu. Ya. Waktu dipukul sama Nabi Musa mati. Nabi Musa tidak niat membunuhnya, hanya ingin menyelamatkan diri dari serangan orang tersebut. Tapi apa kata Allah SWT? Dengan perbuatan yang tidak disengaja oleh Musa alaihissalam, wa fatannaka futuna. Dan kami uji kau wahai Musa dengan banyak ujian setelah perbuatanmu itu. Dari mana orang mau merasa aman dari makar atau dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Terus saja dalam pelanggaran dan pelanggaran tidak mau taubat. Ini kebodohan. Pasti akan datang kepadanya cepat atau lambat hukuman tersebut. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas tentang masalah ini. Di dalam surah Al-A'raf juga, masih Al-A'raf tadi Al-A'raf 96, kita lanjutkan 97-nya. 98, 99, beberapa ayat ya. 97-nya setelah Allah tadi sebutkan kalau orang beriman dikasih barakat minas sama wal ard, Allah kasih keberkahan dari langit dan bumi. Kalau orang membangkang, 97-nya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Yang lagi sibuk berzina di hotel, yang lagi mabuk-mabuk, yang lagi begadang pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apakah mereka merasa aman datangnya siksa kami di malam hari pada saat mereka sedang tidur? Berapa banyak orang yang tidur tidak sangka gempa bumi terjadi, longsor terjadi, tidak bisa selamatkan diri. Dan kalau sudah datang azab Allah, demi Allah teman-teman kita nggak bisa selamat. Jangan pernah berpikir punya power untuk bisa menyelamatkan diri. Kita sering dengar bagaimana di Indonesia terjadi longsor, gempa. Bukankah orang-orang yang selamat itu pada saat ditanyakan bagaimana ceritanya? Saya pernah lihat cuplikan waktu terjadi tsunami, longsor di beberapa wilayah. Yang selamat diwawancarai oleh media kita. Mereka tidak sadar sebenarnya itu informasi dari Allah SWT. Bagaimana ceritanya? Oh saya lagi jalan, terjadi gempa, teman saya meninggal, keluarga saya meninggal, lalu saya sempat loncat, saya menyelamatkan. Dia cuma menceritakan diri dia. Tapi bagaimana kejadian itu membuat orang banyak tidak sadar. Dan akhirnya celaka. Banjir yang datang, tidur. Sebelumnya tidak hujan. Begitu hujan dalam kondisi itu tiba-tiba sudah meluap air tersebut dan dia tenggelam. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan ini. Allah mengatakan dari 1400 tahun yang lalu dan akan terus benar firman Allah SWT sampai hari kiamat teman-teman sekalian. Dia katakan afa amina ahlul qura ayyatiyum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan pelanggaran-pelanggaran mereka dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 97, 98. Allah lanjutkan. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri yang melanggar itu buat maksiat kepada maksiat yang lainnya, kekufuran kepada kekufuran yang lainnya, pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu pagi sedangkan mereka sedang bermain-main ya. Kemudian ayat selanjutnya 99-nya afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka terus saja merasa aman dari siksa-siksa Allah yang tidak terduga-duga ya, dan mereka merasa aman dari siksaan dan tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali kaum yang merugi. Di ayat 100-nya awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nashau asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas, saya ulangi lagi, Allah berfirman, dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai sebuah negeri sesudah lenyap penduduknya, kayak di negeri-negeri yang pernah Allah siksa, di mana saja,
Di Indonesia pun termasuk ada beberapa wilayah yang pernah longsor, banjir, gempa, tsunami. Dan mungkin negeri-negeri yang lain seperti Jordania yang ada Laut Mati, ada kaum Lut, kemudian ada Madain Saleh yang 4 jam dari kota Madinah yang dikenal dengan wilayah tempatnya Nabi Saleh, kaum Samud, ya. Dan beberapa wilayah-wilayah tempatnya kaum Ad, Fir'aun yang muminya masih sekarang ada, bisa ditonton, bisa dilihat di museum di Kairo. Maka orang-orang yang tinggali negeri-negeri yang tadinya sudah pernah terjadi gempa, tsunami, penyiksaan di situ. Kata Allah SWT di ayat 100-nya, apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran lagi. 4 ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf berturut-turut Allah menjelaskan tentang luar biasanya bahaya sekali kalau azab Allah datang. Jangan pernah merasa tenang teman-teman sekalian dengan pelanggaran. Azab Allah itu lebih berat daripada perbuatan kita. Sebagaimana juga ketaatan kita lebih besar balasannya daripada perbuatan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengirim kepada kita tanda-tanda kebesarannya agar kita takut. Memang untuk kita takut. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak memberikan tanda-tanda besar kebesaran kami itu, gempa, longsor, bahkan suara guntur sekalipun, kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Memang Allah ingin membuat kita takut supaya jangan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126, Allah Subhanahu wa taala juga mengajak kita berfikir bahwasanya ujian demi ujian datang pada diri kalian, sakit, gangguan orang, segala macam itu teguran dari Allah. Allah berfirman dalam surah Taubah surah nomor 9 ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahunnya, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Ya, subhanallah, ada orang kadang-kadang dia tunggu memang betul-betul dia dihukum depan mata, mati tiba-tiba, ya, atau pincang tiba-tiba, atau lumpuh tiba-tiba, baru mau sadar. Peringatan-peringatan kecil mereka tidak mau, rasa takut, rasa khawatir, peringatan dari lisan orang lain di sekitarnya, fenomena alam, dia tidak mau sadar. Jadi memang kalau kita tidak sadar teman-teman dengan peringatan kecil, Allah akan datangkan peringatan besar. Beruntunglah orang pada saat dia mau berbuat dosa, tiba-tiba ada perasaan takut saja, dia langsung tahu, oh ini peringatan dari Allah, dia berhenti, maka itu selamat. Tapi kalau dia tidak mau tahu, tetap saja melakukan pelanggaran, ya sudah, silakan menunggu konsekuensi daripada hukumannya. Dan ingat, innallaha syadidul iqab, Allah berat siksaannya. Jangan dianggap remeh itu. Bisa saja sekali orang berbohong hitungan detik, cukup 1 tahun Allah siksa dia, atau 2 tahun, ribut rumah tangganya, anak-anaknya nakal, usahanya gagal, dan segala macam hal. Kemudian dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, surah Sajdah surah nomor 32 ayat 21, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat, siksaan-siksaan di dunia, sebelum azab yang besar nanti di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka tahu bahaya loh. Ini sering kami kasih contoh di pengajian teman-teman sekalian. Kalau ada maling, pencuri ditangkap dan digebukin oleh massa sampai mati pun, itu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada dia. Dan pastikan orang ini tidak dihukum dari awal dia mencuri. Allah Azza wa Jal mendatangkan hukuman bertahap sesuai dengan orang ini mau sadar atau tidak gitu ya. Tapi orang yang sudah sampai digebukin oleh massa dan mati, itu berarti sudah menandakan sudah sekian kali dia mencuri sebelumnya. Peringatan Allah selalu tidak diingatkan sama dia. Maka akhirnya Allah datangkan sekaligus masa gebukin, mati deh. Karena ini bentuk kasih sayang Allah. Kalau seandainya tidak dibuat seperti itu, dia akan terus mencuri. Dan di akhirat akan lebih berat siksaan buat dia. Ini bentuk kasih sayang Allah SWT memberhentikan mereka dari kezalimannya. Koruptor terbongkar akhirnya. Sehebat apapun kita mengemas satu perbuatan kemungkaran kita, wallahi teman-teman sekalian, demi Allah, Allah akan bongkar. Antum nanti hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Pasti bisa.
Ini kebodohan, selalu sembunyi di kata-kata kok bisa, pasti bisa. Sehebat apapun kita mengemas. Bukankah para koruptor atau orang-orang yang memiliki kekuatan power, mereka anggap mereka punya power, mereka mengemas dengan baik, mereka menyembunyikan, tapi Allah punya cara membongkarnya. Dengan masalah kecil Allah bongkar, tiba-tiba jadi ketahuan semuanya. Begitu luar biasanya. Tapi itu tetap kalau kita bersangka baik kepada Allah, kita mengatakan bentuk kasih sayang Allah supaya dia sadar. Bukankah kami uji mereka setahun sekali atau dua kali? Bukankah sudah kami datangkan peringatan ini dan itu agar mereka kembali kepada Allah? Kemudian dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Walaqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Apa bedanya kita dengan Fir'aun, dengan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh? Apa bedanya kita dengan Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim? Kalau kita membangkang akan sama. Sunnatullah, peraturan Allah tidak akan berubah. Walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dalam peraturan-peraturan Allah. Sama hukumannya. Orang yang beriman beramal soleh kan sama. Lihat kehidupan Nabi SAW. Beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua sahabat-sahabat Nabi yang saleh. Apa yang terjadi? Allah menangkan dalam peperangan jihad mereka, Allah makmurkan hidup mereka, Allah bahagiakan rumah tangga mereka. Di dunia mereka namanya mulia dan selalu dikenang oleh orang-orang yang patuh kepada Allah. Di akhirat derajat mereka tinggi. Coba lihat yang lawannya, rivalnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka punya kekayaan di dunia, di Mekah, habis itu habis. Dan dikenang keburukannya saja. Di dunia sudah terhina, di akhirat juga akan lebih parah daripada itu. Tidak akan pernah berubah sistem itu selamanya. Saya ulangi lagi terjemahnya, kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bagaimana baginda Nabi SAW kalau melihat mendung saja, maka Nabi SAW gelisah, bolak-balik, mondar-mandir. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Bukankah itu mendung menurunkan rahmat nanti hujan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, siapa yang bisa menjamin untukku kalau yang di awan itu rahmat, mungkin siksaan. Sampai Nabi SAW lihat betul-betul air hujan turun, rahmat, baru beliau tenang. Itu Nabi Muhammad SAW gelisah. Tapi banyak orang di antara kita subhanallah tidak pernah berfikir seperti ini. Kepekaan dalam melihat ini jangan sampai hukuman dari Allah. Bukan sangka buruk dengan Allah. Tapi terlalu banyak umat yang Allah binasakan dengan bendung yang datang kepada mereka. Belum lagi kalau menumpuk nikmat Allah pada seorang hamba yang melakukan maksiat dan dipastikan makin banyak, ini berarti istidraj, tahapan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan tadi, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ya kaum-kaum yang lain. Itu sebelum Allah binasakan mereka, di hari-hari terakhir kalau Anda baca tentang penghancuran mereka itu, Allah buat badan mereka makin sehat, hati mereka makin bahagia, pikiran mereka makin plong, peternakan mereka makin melimpah, perkebunan mereka hasilnya makin banyak. Dan pada saat mereka lagi tambah lalai, Allah membinasakan mereka sekonyong-konyong di saat itu. Jadi justru hati-hati kalau kita maksiat ternyata masih tentram saja, masih bahagia saja. Ini bahaya sekali. Justru Allah ingin supaya dia makin berat hukuman yang datang kepadanya. Dan beruntunglah orang teman-teman kalau baru mau buat dosa saja sudah ketakutan luar biasa. Itu luar biasa. Bagaimana level ini akan dicapai kalau orang terus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Levelnya adalah kalau dia mau buat dosa dia takut. Bahkan sampai pada tingkat level kalau mau ibadah pun masih takut kepada Allah. Diikuti rasa takut. Disebutkan dalam sebuah athar Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Beliau kalau mau masuk masjid sholat wajahnya memerah. Seperti orang ketakutan akan ketemu dengan siapa. Lalu orang-orang di sekitarnya tanya, mengatakan, ada apa dengan anda? Kenapa anda seperti ketakutan? Ada orang yang menakut-nakuti anda? Orang-orang sekitarnya mau bantu dia. Dia cuma menjawab mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan bertemu dengan zat siapa? Sampai pada level ibadah pun mereka ikuti dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebuah kisah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' beliau di halaman 46, kurang lebih terjemahannya.
Pernah ada dua orang datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami apa yang Anda ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gempa." Sering terjadi gempa, ya. Apa sebenarnya rahasianya gempa ini? Kalau informasi wahyu seperti apa sih? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ini perkataan beliau, bisa dibaca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, bukan pernyataan saya. Ya, milik Ibnu Qayyim di halaman 46. Bila mereka telah menghalalkan zina, mengkonsumsi minuman keras, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana, kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka bertaubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, ya, bumi mereka hidup dan mereka pun ikut binasa. Ini informasi akurat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu semua orang-orang beriman atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, tentang masalah gempa. Jadi kalau sudah mulai orang menghalalkan zina, minuman keras, sibuk dengan semua kemaksiatan dan berfoya-foya menganggap itu bukan pelanggaran, maka Allah suruh bumi goncangkan dirinya. Ini juga sejalan dengan kisah Nabi Yunus, kaum Nabi Yunus, ya. Sedikit saya berbagi tentang ini. Nabi Yunus, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, teman-teman, diutus untuk kaumnya saja. Dan kadang-kadang dia juga nabi ini bukan dari kaum itu, dari luar. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan semua nabi-nabi ini sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dan Nabi Yunus SAW diutus dari luar Nainawa, sebuah kota di Irak namanya Nainawa. Itu dulu satu negeri penghuninya 100.000 orang sekian. Disebutkan dalam Al-Quran, mi'ati alfin aw yazidun, sekitar 100.000 atau lebih daripada itu. Dan kemudian Nabi Yunus datang berdakwah di sana. Subhanallah, Nabi Yunus alaihissalam datang ke sana mendakwai mereka, enggak boleh buat kesyirikan, enggak boleh kufur kepada Allah, diperkenalkanlah syariat Allah, tapi mereka membangkang. Dan akad antara Allah Azza wa Jalla dengan para nabi-nabi dan rasul, para nabi-nabi dan rasul tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah mereka sebelum datang perintah Allah, walaupun mereka harus dibunuh. Makanya Bani Israel cukup banyak membunuh nabi-nabi, di antaranya Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Tapi jelas pada saat itu Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah tolong gantikan saya kaum yang lain. Kaum ini enggak mau dengar. Sambil berdoa sambil nunggu, Nabi Yunus enggak sabaran alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau pun ambil inisiatif, udahlah sambil tunggu jawaban Allah tinggalkan saja Nainawa. Lalu dia ancam duduk Nainawa sambil mengatakan, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, pasti ancaman Allah benar datang. Allah akan binasakan kalian nanti ini. Tapi mereka tidak mau dengar. Nabi Yunus pergi. Karena Nabi Yunus melanggar akad, dia tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah kecuali ada perintah, dan kaumnya juga tidak mau beriman, dua-duanya Allah hukum. Nabi Yunus AS naik ke satu sebuah kapal, dalam kisah masyhur Allah hantamkan dengan ombak yang keras, lalu diundilah nama, karena beban kapal harus dikurangi, maka setiap diundi nama-nama, nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya beliau menyadari, mengatakan mungkin Allah memang menegur saya, lalu beliau pada saat mau loncat dari kapal ke lautan ditelan oleh ikan paus yang sangat, kisah yang sangat masyhur. Lalu terus saja dia merasa bersalah kepada Allah SWT dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Kemudian Allah muntahkan dia kembali dari mulut ikan tersebut, dan Allah mengatakan laulah, ya kalau seandainya bukan dia, minal musabbihin, termasuk orang yang banyak bertasbih, lalabitha fi badni ila yaumi yub'atsun, maka dia akan di perutnya ikan paus itu sampai hari kebangkitan nanti. Dimuntahkan oleh ikan paus dalam kondisi dia lemah, pakaiannya coba cabit semuanya. Allah pertemukan dia dengan sebuah pohon, dijadikan sebagai pakaian dia. Allah pertemukan dengan sapi yang ada susunya diminum, ada pohon labu bisa dimakan. Intinya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena dia bertaubat. Tapi yang kita ingin titik beratkan kaumnya. Kaum Nabi Yunus negeri Ninawa, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus sudah dihukum sama Allah nih dan bertobat. Kaumnya juga begitu. Dan Allah memastikan dalam Al-Quran, tidak ada satupun kaum yang telah dibinasakan sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW, yang selamat kecuali kaumnya Nabi Yunus. Semuanya dihukum oleh Allah, kecuali kaum Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya kaumnya Nabi Yunus bisa selamat, sementara siksa Allah sudah ada depan mata mereka? Ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan Allah kekalkan surah Yunus dalam Al-Quran, disebutkan nama Nabi yang mulia ini. Yang jelas waktu Nabi Yunus pergi, mulailah langit gelap di saat itu di negeri Ninawa, hujan turun dari langit, bumi juga mengeluarkan air hujan. Manusia semua sudah mulai ketakutan, mulai kok kacar-kacir mereka mau menyelamatkan diri keluar dari negeri Ninawa.
Raja mereka di saat itu tiba-tiba berpikir menggunakan akal sehatnya. Dia mengatakan, percuma, kalian tidak usah lari kemana-mana. Ya. Ini sepertinya apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Yunus yang lalu. Yang paling baik sekarang, tidak usah kita lari. Segera kita sujud dan mengakui beriman kepada Allah Tuhannya Yunus. Semoga saja dengan itu kita selamat dari hukuman ini. Maka satu negeri itu semuanya sujud kepada Allah, menyatakan beriman. Yang terjadi apa? Langit yang gelap itu berubah, kemudian air yang ada di bumi tenggelam, teresap kembali ke bumi, lalu mereka selamat. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila sampai pada puncak pun, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab Allah sudah depan mata, asal orang itu masih mau segera kembali, maka dia akan bisa selamat. Kalau anda baca riwayat Bukhari, bagaimana Nabi SAW mengatakan, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku memasukkan tanah atau pasirnya Laut Merah ke mulutnya Fir'aun pada saat dia akan tenggelam, agar jangan dia mengatakan, ya Tuhanku, aku beriman. Ya. Karena bisa saja dengan itu rahmat Allah datang kepada dia, padahal dia sudah mengaku Tuhan. Maka Jibril alaihissalam pun memasukkan pasir ke mulutnya Fir'aun agar dia tidak sempat mengucapkan itu. Dia cuma bilang mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Aku coba beriman seperti apa yang diimani oleh Bani Israel. Tidak bisa disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala karena luasnya rahmat Allah. Jadi masih ada langkah sebenarnya cara untuk selamat asal orang itu mau kembali. Allah ceritakan tentang kaum Nabi Yunus dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri, ya, yang beriman dan bermanfaat imannya, ya, kecuali kaumnya Nabi Yunus, yang kami hilangkan dari mereka siksa yang menyedihkan di kehidupan dunia, dan kami lanjutkan hidup mereka dengan kebahagiaan atau kesenangan sampai waktu tertentu. At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau di jilid 17 di halaman 478 bahwa pernah terjadi gempa di Kufah di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian segera bertaubat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Ibnul Jauzi menukil dalam kitab Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486 yang kurang lebih terjemahannya bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, setiap kali mendengar suara guntur, terdengar suara guntur yang menggelegar ke langit, apa kata beliau? Innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Sesungguhnya ini betul-betul peringatan yang sangat keras bagi para penduduk negeri. Oleh karena itu teman-teman, kita harus pekah sekali, jangan sampai kita menganggap tidak akan pernah datang, ya, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan cukup banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, di dalam banyak ayat, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falaula id ja'atuhum ba'suna tadarraw walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendah diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang telah mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka sudah bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dan ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Di ayat 45-nya, faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dan tentu teman-teman sekalian cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Kita akan tutup dengan
perkataan yang mulia dari Ali radhiyallahu anhu dan juga Qatadah rahimahullah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang-orang biasa atau bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup padahal keselamatan bersamanya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa keselamatan yang anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar, memohon maaf dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil dari kitab Al-Mujalasatu wa Jawahiril Ilm yang ditulis oleh Ad-Diruni di jilid 4 halaman 449. Dan yang terakhir Qatadah rahimahullah dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Azim beliau di jilid 7 halaman 2319. Sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber semua permasalahan kalian dan juga mengajarkan kepada kalian solusi dan jalan keluarnya. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan pelanggaran serta obatnya adalah istighfar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman kita, ini teman-teman sekalian bahasan kita. Semoga Allah SWT selalu membuat kita menambah iman kita dalam hati dengan ilmu yang benar dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah, ingin beriman kepada Allah dan terus menjaga itu sampai ajal datang. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu dan patuhlah kepadanya sampai datang kepadamu kematian tersebut. Dan beruntunglah orang yang bisa istiqamah sampai meninggal seperti ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari semua niat, fikiran, bahkan keinginan untuk selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan semoga juga kalaupun ada pelanggaran di masa lalu Allah subhanahu wa ta'ala maafkan semuanya. Allahumma amin. Baik, mungkin begitu saya teman-teman sekalian, karena sudah pukul 7 lewat 6 menit kurang lebih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan pertemuan kita dalam majelis ilmu ini sebagai tambahan amal soleh untuk kita pada hari kiamat nanti. Dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Kita selalu doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah berikan balasan dengan sesempurna mungkin apa yang telah mereka berikan untuk masyarakat dan negara. Dan semoga Allah jadikan juga masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah, menjalankan program-program positif sehingga negara kita menjadi negara yang maju, juga terjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita dan bagi Islam, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri, dan Allah jadikan negeri kita contoh bagi negara-negara yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Rafah dan Gaza. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kita kemerdekaan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima para syuhada mereka, serta juga Allah menangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Allahumma amin. Dan yang terakhir, semoga Allah satukan juga kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.